Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih rekan-rekan PPD sekalian. Izinkan pada pagi hari ini saya untuk membacakan bacaan divisi toraks. Ini yang berjudul Thoracic Sympathectomy for Hyperhidrosis. Mulai dari sejarahnya, ini untuk simpatektomi sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 89, yang mana pada waktu itu Alexander melakukan simpatektomi yang pertama, tapi pada waktu itu memang bukan ditujukan untuk kasus hiperhidrosis, melainkan untuk kasus epilepsi. Lalu dilanjutkan pada tahun 1920 ini oleh Kotsarev itu melakukan simpatektomi yang pertama untuk kasus hyperhidrosis. Baru berkembang selanjutnya setelah berkembangnya alat dan teknik operasi, berkembanglah teknik torakoskopi yang dilakukan oleh Hughes. Yang pertama ini mempublikasikan tentang simpatektomi untuk kasus hyperhidrosis menggunakan torakoskopi. Dari hyperhidrosis sendiri, ini per definisi adalah suatu keadaan yang patologis, yang mana pada pasien itu menjelaskan kalau dia itu berkeringat berlebihan. Jadi secara definisi, dia itu mengalami suatu keadaan patologis, yang mana keringatnya berlebihan. Seperti yang kita tahu bahwa normalnya fisiologi kita memang memproduksi keringat, namun dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan termoregulasi dalam badan kita. Namun pada kasus-kasus hyperhidrosis itu jumlahnya berlebihan, melebihi dari kebutuhan fisiologi normal kita. Dari klasifikasinya sendiri, hyperhidrosis itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Ini tergantung nanti akan dijabarkan di slide berikutnya. Ini dari yang saya rangkum. Dari yang pertama, itu yang primer, mulai dari etiologinya. Itu etiologi yang primer itu memang kelainannya ada di disfungsi dari saraf otonomik itu sendiri, bukan disebabkan oleh karena adanya etiologi atau sumber penyebab yang lain. Sedangkan yang kedua, untuk yang sekunder, itu perbedaannya, kalau yang sekunder jelas karena disebabkan oleh baik itu karena patologis yang lain ataupun bisa karena obat-obatan tertentu. Untuk dari gejala, untuk yang pertama lokasinya, untuk yang primer itu dia sifatnya vokal, bisa di palmar, bisa di aksila ataupun di plantar. Kalau yang sekunder itu sifatnya generalisata. Kemudian onsetnya untuk yang primer itu biasanya terjadi pada awal-awal dekade kehidupan. Sedangkan untuk yang sekunder itu biasanya terjadinya lebih ke arah dewasa karena patologinya baru muncul pada saat usia-usia tersebut. Kemudian untuk triggernya sendiri, karena ini kelainan dari saraf otonom, itu dapat di-trigger itu baik oleh stres, baik itu stres fisik, psikologis ataupun emosional. Sedangkan untuk yang sekunder itu tidak dipengaruhi oleh trigger-trigger yang saya sebutkan tadi. Dan untuk yang primer itu dia hanya terjadi itu saat bangun dan tidak terjadi pada saat pasien tidur. Melainkan yang sekunder itu bisa terjadi baik itu pada saat pasien tidur ataupun saat pasien bangun. Ini untuk yang primer itu dapat terjadi di beberapa tempat yang paling sering. Yang pertama ada di kronefasial, kemudian di aksila, di palmar, dan juga di plantar. Dan untuk dari beberapa kasus, itu memang yang paling dikeluhkan dan memperberat quality of life dari pasien itu adalah keluhan di daerah palmar. Ini untuk memudahkan sedikit untuk membedakan antara hyperhidrosis primer dan sekunder, ABC. Pertama adalah A. A itu age of onset-nya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa age of onset-nya itu mulai dari fase dekade awal atau dekade pertama kehidupan. Sedangkan untuk yang sekunder, karena patologi ataupun pemakaian obat-obatan itu baru muncul setelah dewasa, dia baru muncul lebih lambat. Kemudian B itu hyperhidrosis primer itu biasanya harusnya bilateral, simetris antara yang kiri dan kanan. Dan C, cessation during sleep. Jadi tidak terjadi saat pasien tidur. Melainkan yang sekunder itu dia bisa saja terjadi pada saat pasien tidur maupun saat pasien bangun. Kemudian yang D, durasi. Biasanya gejalanya ini kronis, lebih dari 6 bulan. Biasanya pada saat masa anak-anak itu dia muncul, cuma tidak terlalu diperhatikan oleh pasien. Sedangkan begitu dia beranjak dewasa atau remaja, itu baru diperhatikan karena mengganggu kualitas hidupnya. Kemudian itu episode. Ada beberapa episode dia kadang memberat, kadang
menurun gejalanya tergantung dari yang tadi, karena dia ini ada dipengaruhi oleh stres, baik stres fisik, psikologis maupun emosional, sehingga untuk episode dia itu kadang terdapat episode memberat, tidak seperti yang biasa gejalanya muncul. Dan F itu ada history of family-nya. Biasanya karena kelainannya itu dari serabut sarafnya itu sendiri, jadi biasanya ada riwayat family pada pasien-pasien ini. Untuk tata laksananya ini kita bisa bedakan menjadi dua, baik itu tata laksana non-surgikal ataupun tata laksana surgikal. Untuk tata laksana non-surgikal, ini biasanya hanya bersifat paliatif saja, bukan efek kuratif bagi pasien. Obat-obat yang dapat diberikan itu seperti antikolinergik, benzodiazepin, beta blocker, ataupun botulinum toksin. Kemudian untuk tata laksana non-surgikal yang lain, khususnya untuk pada kasus-kasus yang keluhannya di aksila, itu dapat dilakukan ablasi dari kelenjar ekrin atau kelenjar keringatnya itu. Ablasinya ini dapat menggunakan energi microwave, ultrasound, ataupun laser. Kemudian untuk tata laksana pembedahan, ini bisa dibagi menjadi dua. Yang utamanya nanti akan kita jelaskan mengenai simpatektomi. Dan khusus untuk kasus-kasus hiperhidrosis aksila, itu dapat dilakukan pembedahan lokal dengan membuang jaringan kelenjar keringatnya. Dan ini merupakan menjadi pilihan yang pertama sebelum kita melangkah ke tahap simpatektomi, khusus pada kasus-kasus hiperhidrosis yang terjadi di aksila. Pembedahan lokalnya itu bisa dengan melakukan reseksi, liposuksi, atau kuretase. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai simpatektomi. Untuk dari anatominya sendiri, serabut saraf simpatis ini jika kita lihat menggunakan kamera VATS, itu dapat kita lihat merupakan suatu sistem serabut saraf. Ini warnanya keputihan dan dapat dilihat. Dan jika kita raba itu dapat palpable atau teraba. Dan dia ini letaknya itu ada di bawah pleura parietalis dan berjalan simetris di antara kedua vertebra yang letaknya di junction antara si costa dan juga vertebranya. Ini dari konsensus dari STS, ini hanya untuk menjelaskan tentang anatomi, yang mana untuk memudahkan saja, yaitu jarak simpatis yang lewat di Costa itu tergantung dari hitungannya, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu ditandai dengan huruf R. Kemudian untuk ganglionnya, ini dia terletak di bawah dari Costa yang berdekatan. Misalkan di bawah Costa 2 itu berarti ada ganglion 2, kemudian di bawah Costa 3 itu adalah ganglion 3. Kemudian ada beberapa serabut saraf simpatis yang lain yang juga yang perlu untuk diperhatikan pada kasus-kasus ini. Yang pertama adalah ganglion stellata. Ganglion stellata ini merupakan fusi antara ganglion yang ada di T1 atau R1 dengan ganglion yang keluar dari cervical. Dia ini biasanya terletak di atas di antara arteri subclavia dan juga R1 atau costa 1. Kemudian ada yang disebut dengan serabut saraf atau nerve cone. Nerve cone ini merupakan satu jalur alternatif. Letaknya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 cm lateral dari serabut saraf jalur utamanya. Itu artinya juga nerve cones. Nerve cones ini merupakan satu serabut saraf alternatif yang menghubungkan antara T2 dan T1. Ini keberadaannya itu tidak semua orang punya. 50-75% populasi itu memiliki serabut saraf simpatis ini, serabut saraf nerve cone ini. Tidak semua populasi atau tidak semua individu memiliki serabut saraf nerve cone. Tapi ini penting sekali karena ini merupakan salah satu jalur alternatif konduksi, sehingga jika tidak dikenali dan tidak dilakukan simpatektomi pada nerve cone ini, maka akan menurunkan angka keberhasilan dari tindakan yang kita lakukan. Ini adalah prinsip-prinsip operasi yang digunakan. Jika kita prediksi, ini kan kita lakukan bilateral, kanan dan kiri. Kemudian mana yang kita pilih duluan untuk kita kerjakan, mau kanan atau kiri? Prinsipnya adalah yang satu, jika kita prediksi tidak ada kesulitan duranta off, maka yang kita kerjakan pertama kali adalah yang sisi dominan bagi pasien. Kenapa sisi dominan bagi pasien?
Karena jika kita mengantisipasi nanti terjadi komplikasi di rantau op sehingga kita harus menyelesaikan operasi kita, paling tidak kita sudah dapat melakukan tindakan pada sisi yang dominan sehingga pasien dapat merasakan manfaat pada sisi yang dominannya. Kemudian jika prediksinya ada kesulitan yang akan kita lakukan pada saat rantau op, maka yang kita pilih, yang kita kerjakan adalah yang paling mudah dulu. Paling tidak nanti kita dapat menyelesaikan salah satu bagian atau sisi tubuh terlebih dahulu. Untuk teknik VATS-nya sendiri ini bisa dipakai baik itu uniport ataupun multiport, tergantung dari operatornya sendiri. Ini salah satu yang kita gunakan di sini untuk posisinya itu kita posisikan pasien supine, kemudian kita beri ganjal pada bagian belakangnya, kemudian ini tangannya kita abduksikan dan kita posisikan di bawah ganjal seperti ini. Kemudian dari referensi yang lain ada juga yang diposisikan posisi semipolar, kemudian tangannya diabduksikan seperti ini. Kemudian untuk teknik dua portal atau two port, ini kita menggunakan satu port untuk kamera dan satu port lagi untuk instrumen. Untuk kamera ini biasanya letaknya di bagian anterior. Kemudian untuk yang instrumen ini kita letakkan di bike lateral, biasanya pada ICS2, ICS3. Kemudian untuk teknik operasinya, ini yang pernah juga kita singgung mengenai istilah dari simpatektomi. Pada awalnya dulu simpatektomi ini diperkenalkan dengan teknik open, sehingga pada waktu itu dilakukan simpatektomi yang sebenarnya dengan cara melakukan transeksi dan mengambil ganglionnya. Ini yang disebut dengan murni istilah simpatektomi. Namun karena beriring dengan zaman, kita lebih banyak menggunakan teknik VATS, sehingga seringkali istilah ini masih tetap kita gunakan hingga saat ini. Padahal sepertinya yang kita kerjakan adalah melakukan simpatikotomi atau simpatotomi saja. Kita hanya melakukan transeksi saja tanpa mengambil serabut saraf dan juga ganglionnya. Ini ada beberapa teknik untuk melakukan simpatektomi ini atau simpatotomi ini. Bisa dengan menggunakan electrocauter yang bisa kita kerjakan, atau menggunakan pisau endoskopi, ataupun bisa menggunakan scalpel harmonik. Sedangkan untuk teknik yang lain itu ada yang disebut dengan teknik flipping. Jadi kita hanya memblok saja, tidak memotong, tidak mentransaksi, tidak mendenervasi, melainkan hanya melakukan blok saja. Keuntungannya secara teoritis, ini dia tidak merusak serabut saraf. Jadi jikalau nanti ada komplikasi yang terjadi, yang paling sering itu adalah CH atau complicated hyperhidrosis. Jadi secara teori kita dapat melepas klipnya itu sehingga diharapkan nanti serabut sarafnya dapat berjalan dengan normal kembali. Nah, ini yang paling penting adalah level simpatektominya, di mana kita harus melakukan transeksi. Setinggi apa kita harus melakukan denervasi dari serabut saraf simpatis. Yang pertama tentu saja adalah lokasi dari hyperhidrosis yang dikeluhkan oleh pasien. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau simpatektomi itu kita tujukan bagi pasien-pasien yang mengalami hyperhidrosis yang primer, sedangkan yang sekunder itu tidak bisa dilakukan tindakan ini karena yang sekunder disebabkan oleh patologis yang lain. Jadi kita harus men-treat dari patologi yang mendasari dari kelainan tersebut. Sedangkan untuk yang primer baru kita dapat melangkah ke pilihan yang ini. Tergantung dari yang pertama adalah lokasi dari hyperhidrosisnya itu sendiri. Yang kedua adalah risiko postoperatif. Dan di beberapa literatur yang saya baca itu risiko postoperatif yang paling nilai itu adalah compensated hyperhidrosis, karena pasien datang dengan hyperhidrosis dan nanti komplikasinya malah hyperhidrosisnya bertambah, atau yang disebut dengan compensated hyperhidrosis. Nah, itu yang menjadi komplikasi utama yang paling disorot, sehingga hal ini harus kita jelaskan ke pasien, karena semakin tinggi level kita melakukan simpatektomi, maka semakin tinggi juga risiko postoperatif berupa CH yang tadi. Yang pertama adalah untuk palmar hyperhidrosis, itu dari konsensus STS itu menyatakan yang harus disimpatektomi itu R3 dan R4. Kemudian untuk isolated plantar hyperhidrosis
hanya di kaki saja, itu bukan merupakan kandidat untuk dilakukan suatu ETS atau endoskopik thoracoscopic sympathectomy ini. Kecuali plantar ini berhubungan juga dengan gejala yang lainnya, misalkan dengan di palmar ini, maka bisa kita lakukan sympathectomy di level R4 dan R5. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk yang aksila itu ETS ini hanya digunakan jika gagal dengan modalitas terapi yang awal yang tadi, misalkan berupa terapi medikamentosa ataupun dengan terapi melakukan ablasi dari kelenjar keringatnya tadi. Kemudian untuk kasus yang palmar aksila atau palmar aksila dan juga plantar ini maka yang harus kita sympathectomy adalah R4 dan R5-nya. Jika keluhan yang paling dirasakan atau keluhan utamanya pada pasien itu yang palmar, maka kita juga harus mengecek yang R3-nya. Untuk facial hyperhidrosis sebenarnya tidak terlalu disarankan karena kita harus melakukan simpetektomi pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, di mana semakin tinggi level kita melakukan simpetektomi, maka semakin tinggi juga resiko terjadinya compensated hyperhidrosis. Karena yang harus dilakukan untuk facial hyperhidrosis itu harus mengecek R2, tapi bisa saja hanya R3 untuk mengurangi risiko terjadinya compensated hyperhidrosis. Untuk komplikasinya bisa macam-macam karena kita melakukan suatu tindakan di daerah paru, bisa menyebabkan cedera pada paru, pneumotoraks, perdarahan, pseudotoraks, dan sindrom Horner ataupun nyeri post-operatif. Untuk compensated hydrosis ini dibedakan sendiri, yang mana definisinya adalah munculnya suatu onset yang baru, suatu pola hiperhidrosis yang baru pada pasien. Mungkin gejala pada palmarnya hilang, tapi dia onsetnya muncul yang baru. Misal, paling sering itu pada bagian punggung ataupun pada bagian terang. Itu dia muncul suatu hyperhidrosis yang baru bagi pasien. Ini dapat diklasifikasikan berdasarkan derajatnya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, dia berkeringat berlebihan, tapi dikatakan tidak sampai menetes keringatnya, dan biasanya ini tolerable bagi pasien. Kemudian yang sedang, itu biasanya dia sampai menetes, tapi juga masih tolerable bagi pasien. Sedangkan yang berat, ini keringatnya berlebihan, sehingga menurunkan quality of life bagi pasien. Sehingga salah satu solusi yang dikembangkan saat ini yaitu dengan menggunakan klip yang tadi, atau hanya melakukan blok pada saraf simpatiknya, tidak melakukan denervasi. Karena dengan begitu secara teori itu jika terjadi hal ini kita dapat melepas klipnya itu, sehingga hubungan saraf simpatiknya itu dapat terjaga kembali. Teorinya seperti itu. Ini beberapa sumber yang saya gunakan. Terima kasih, Rita. Ya. Matikan recordingnya udah selesai.